warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ruang Temu Sis, Ruang Temu Siswa. Bersama saya Anissa Salsabila dari Jurnalistik Mankota Palangkaraya. Hari ini kita sudah kedatangan tamu-tamu spesial dari juara 2 Lomba Draping di Expo MA Plus Keterampilan Nasional. Jadi se-Indonesia ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan perkenalkan dirinya masing-masing. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nastiti Maulidatulya, bisa dipanggil Nastiti. Aku dari kelas 11A. Perkenalkan, nama saya Lutfi Syarifah, biasa saya dipanggil Lutfi. Saya dari kelas 12B. Perkenalkan, nama saya Fevian Setiawan Putri, biasa dipanggil Fevian. Saya dari kelas 12B. Oke, jadi Nastiti, Kak Lutfi, dan Kak Fevian ya. Nah, kira-kira apa sih itu Expo MA Plus Keterampilan? Expo Madrasah Keterampilan Plus Iya. itu adalah sebuah event yang diadakan oleh Kementerian Agama dan Direktur Kurikulum yang diadakan 1 tahun sekali. Tapi untuk tahun depan itu nggak diadakan. Jadi untuk tahun depannya lagi, tahun 2026. Karena ada masalah apa gitu kemarin pas rapat, jadi diadakannya 2 tahun sekali. Oke, jadi itu diadakan oleh Kementerian Agama ya? Iya. Oh, 2 tahun sekali. Jadi nanti diadakan lagi di tahun 2026. Itu di mana 2026 ya? Perkiraan di Manado. Oh, Manado. Iya. Wow, kayaknya Mankota harus ikut Ya, lagi deh. Iya dong, pasti. Sistem voting ya atau gimana? Iya, itu sistem voting. Iya, kayaknya. Awalnya tuh antara Bali sama Manado. Tapi karena Menang Manado. jadi di Manado. Oh, Manado. Wow, keren sih. Nah, kan ini kalian ikut lomba draping ya? Juara 2 nih, kok keren banget, nasional sudah. Iya. Nah, kira-kira apa sih itu draping? Draping itu apa? Terus juga ini kan salah satu bagian dari tata busana ya, keterampilan tata busana. Apa sih itu teknik draping? Menjulur, termasuk menjulur, habis itu Melilit ya? ya, melilit, Melilit. nempel, sistem nempel juga ada. Ya. Oke. Terus mana juga jarum pental tuh apa? Itu apa? Kayak Masuk. langsung kain langsung di JP gitu. Oh, jadi di badan. Masih di badan. Nggak pakai mesin. Nggak pakai mesin? Iya. Serius? Iya. Tapi Tangan, pakai tangan doang. iya, langsung di badan. Jadi jarum, benang, Iya. langsung jahit di badannya juga? Iya, juga. Nggak pakai mesin sama sekali? Enggak, jadilah baju. Bagus sekali pakai ya. Iya, bagus sekali pakai. Iya. Jadi ada yang dililit, ada yang ditempelin, ada yang dijahit langsung di badan. Wow, berarti cuma sekali pakai, nggak bisa dipakai lagi? Nggak bisa. Kali jelur-jelur lagi. Iya. Oke. Nah, kira-kira gimana nih perasaannya setelah memenangkan juara 2 di Lomba Draping Expo MA Plus Keterampilan se-Indonesia nih? Gimana perasaannya? Juara 2 loh ini. Pastinya bangga sih. Iya, Bangga. Tapi itu nggak terlalu bangga banget sih, soalnya nggak lain juara 1 gitu. Nah, kan niatnya kayak juara 1 gitu kan ya. iya. Ini harus juara 1, ini harus juara 1. Tapi dapat juara 2 ya bangga sih, bangga, cuma ya nggak sebangga yang kalau misalkan kita dapat juara 1 gitu. Tapi ya alhamdulillah lah dapat juara 2 gitu daripada nggak juara gitu. Jadi sedikit nggak sesuai ekspektasi. Iya, gitu. Tapi tetap bersyukur ya. Iya, benar ya. Lo kan udah pede menang kan ya. Wow, keren Udah, sih. jadi malamnya pas pengumuman tuh kayak udah kita cantik-cantik kan ntar kita maju ke depan. Oke, berarti kan ini udah pede banget nih. Berarti ada latihan dong. Kalian latihan berapa hari? Sebulan? Iya, Iya, sebulan. Itu tiap hari atau di waktu-waktu tertentu aja? Setiap hari. Setiap hari, Dari setiap pagi, sekolah. dari pagi. Jadi kami di spend sebulan dari pagi sampai pulang dan sekolah. Iya. Beneran? Iya, Dari beneran. awal semester ini. Iya, dari awal masuk semester. Masuk semester. Sekitaran bulan Juli nggak sih awal kita memulainya, dan Agustus tuh full ya. Agustus full. Apalagi 1 minggu sebelum lomba. 1 minggu terakhir. Iya. Berarti itu selama sebulan persiapannya matang banget ya. Iya, Latihan harus tiap hari. Iya. Beli bahannya juga di 1 bulan itu. Iya. Tapi apa bisanya juga kita 1 bulan itu. Iya. Tapi di 4 kali ganti Iya, desain. desain betul, 4 kali betul, ganti. ganti Jadi desain. selama sebulan tuh nggak memang fokus untuk latihan jahit di badan, enggak. Itu terpotong hari untuk beli kainnya, habis itu cari modelnya lagi. Misalkan model 1 nih sudah dibikin,
Tapi pas di latihan untuk menjelujurnya untuk lain-lainnya itu nggak, waktunya kelamaan, ganti lagi yang lain pas di badannya si Nais nih nggak cocok, ganti lagi, sampai akhirnya kami coba di patung, tempel semua yang ada di pikiran tuh dikeluarkan, akhirnya dapat yang fix untuk kami jadikan itu bajunya. Jadi menyesuaikan badan model juga ya. Iya. Yang lain, wow, ganti desain, beli kain, Iya. full 1 bulan itu ya. Iya. Wow, kan latihannya lama nih. Kira-kira kalian ini dipilih dari kapan sih lombanya? Dipilih atau kalian mengajukan diri buat daftar lomba Ini ini? ya, kami itu kan waktu pernah nih, kami kan aku nih jarang ke lab, padahal kan jarang ke lab, tapi sekali ke lab itu Kami jarang banget sumpah. bertiga ini pengalaman kami Kontennya kita tuh nggak pernah tuh kayak jarang masuk lab. Nih, ini yang ngecat aku duluan. Apa Iya. yang bilang apa? Itu belum, kan dulu, ini masih. Iya. Kan kami tuh waktu itu ada tugas kan kayak bikin kemeja. Nah, tiba-tiba Bunda tuh ngomong, nanti misalkan ada lomba expo lagi, kalian mau ikut kah? Kata Bunda. Oh boleh Bun, kita dua ya Bun ya. Aku kira si Din tuh kayak begayaan Iya, gitu, kayak bercanda. Nah, terus itu, iya Bun, nanti ajak ya, jangan lupa ya, harus Lutfi sama Pepian yang ikut, jangan yang lain. Terus itu Bunda ketawa, oh iya. Nah terus itu kan cuma sekedar omongan Celutukan doang ya. Nah itu terus nggak kepikiran lagi ya. Pas liburan kemarin, pas kami magang di batik, tiba-tiba Bunda ngomong gini, Lutfi, kan di situ aku tuh nggak ngerjain bikin dress, dan kan kemarin tugas terakhir kelas 11 tuh bikin dress. Nah itu aku nggak bikin Semester 2-nya Nah ya? aku takut tuh ketemu Bunda. Nah tiba-tiba pas kami magang, Bundanya chat aku gini, Lutfi gimana magangnya? Senang sudah bisa dapat bikin batik gini-gini. Terus akhirnya ngomong gini, jadi kan kamu sama Fevian ikut lomba nge-draping. Kaget aku di situ. Aku nggak berani ngechat Bunda, tiba-tiba Bunda ngomong gitu kan. Terus langsung lah aku ngechat Fevian, Pep, kita beneran disuruh ikut draping, Pep. Duh kayak mana Pep, kita ini kan jarang turun masuk gitu lah. Terus bikin aja kayak masih amburadul lah kalau ngejahit, disuruh ikut draping yang kayak gini yang langsung pakai tangan di badan gitu loh. Ini tingkat nasional lagi, aku takutnya itu bikin Mengecewakan iya, gitu ya. aku takutnya. Dan akhirnya di situ aku tuh mencari pengganti, kayak selain aku sama Pian, aku cari ganti. Soalnya Bunda tuh ngomong gini, jangan, kan aku sudah nunjuk orang nih yang ini aja Pun. Terus kata Bunda, jangan itu cari yang cari yang tekun sama gigih untuk ini yang cepat, jangan itu. Padahal dia tuh orangnya cepat bagi aku sama Pepian. Malah Bunda tuh kiranya kami yang tekun, kami yang ini. Jadi kan kayak ketawa lah aku sama Pepian sampai nelpon tuh malam-malam hampir 1 jam cuma ngomong ini. Nggak sampai ikut lomba draping ini, kayak kaget lah, langsung tiba-tiba dipilih kerjaan, padahal yang tugas tuh belum selesai, disuruh draping di badan orang lagi gitu kan. Kan takut banget. Terus kami tuh nggak terlalu memikirkan itu. Terus Bunda tuh kan ngechat yang Kak Cinta yang ikut lomba tahun kemarin. Oh iya, Kak Cinta ya. Ngechat Kak Cinta suruh melatih kami berdua, dan di situ Kak Cinta ngechat aku, kamu Lutfi kan? Dan gitu. Iya kata aku. Kamu ikut lomba draping ya sama temannya sendiri siapa? Fevian Kak. Oh iya. Bis itu langsung kalian cari desain biar nanti pas kita turun sekolah langsung latihan. Wow. Aku kan nggak tahu pertama draping tuh, aku nggak tahu, dan disuruh nyari desain tuh aku nggak paham maksud desain draping tuh gimana. Yang aku tahu cuma desain kayak baju-baju jubah kayak gitu yang untuk nikahan atau apa itu aja yang aku tahu, dress-dress yang gitu doang. Sekalinya di akhirnya di situ kami nggak ada mencari, kan aku sama Bebian sampai mau masuk sekolah akhirnya cari Kak Cinta. Desain pertama tuh Kak Cinta yang nyari. Dibantu cari ya. Dibantu, kami kan nggak tahu apa-apa ya. Kayak langsung ditunjuk, nggak tahu apa-apa tuh. Gimana ya rasanya ya? Kaget, takut juga ada waktu itu. Terus ya sama sampai ketawa-tawa lah. Sampai akhirnya masuk sekolah, kami dipanggil ke Tabus, disuruh latihan, suruh ini, suruh beli kain atau apa. Tuh kami nggak tahu nggak sih, kami aja beli kain itu cuma ngikut di belakang Bunda sama Kak Cinta.
karena kami nggak paham, masih belum paham, masih belum diajarin benar-benar tuh kan. Jadi pelita itu kami cuma di belakang ketawa-ketawa aja aku sama Febian kan. Jadi pas Masih belajar ya. pas baru kainnya datang, baru di situ langsung dilatih kayak cara motongnya, cara jahitnya, baru di situ kami paham kayak gitu. Jadi kami tuh kalau dijelaskan doang nggak bakal paham, kalau langsung dicontohkan, dipraktekkan, baru kami paham di situ. Oke, jadi awalnya yang nggak tahu apa-apa sama sekali tentang draping itu apa sih? Tiba-tiba pas libur di chat, kamu ikut lomba draping ya? Nasional lagi, wow. Iya benar banget itu. Benar chat nih. Apalagi kan Febian ini kan katanya belum pernah ikut lomba yang kayak gitu-gitu kan, kayak males lah gini-gini, sekali ikut lomba gini kayak aku ini nggak pernah ikut lomba, kayak tiba-tiba ikut lomba kayak ini nasional lagi, kayak di luar apalah, di luar akal banget gitu lah, kayak nggak nyangka gitu. Hikmahnya aku jadi lebih berani untuk ikut lomba. Ya, hikmahnya itu ya. Jadi dadakan banget ya itu. Iya, dadakan. Alhamdulillahnya dalam sebulan itu kalian bisa ngejar dari yang awalnya nggak tahu, bisa belajar dikit-dikit sampai ketemu modelnya, sampai ngelakuin yang lain. Wow. Itu juga model sempat ganti-ganti. Iya, ganti-ganti Sempat ganti-ganti sebenarnya. Itu kan pertama masih belum tahu modelnya kan, kata Kak Cinta suruh cari model Lutfi sama Febian. Nah katanya Febian tuh ada kenalan kelas 11 kan, namanya si ini gitu kan. Aku nggak tahu orangnya. Nanti deh pas sekolah dikasih tahu. Sampai Kak Cinta tuh pengennya kayak langsung tahu modelnya biar langsung bertiga samaan ngerjain gitu, nah nggak lama-lama gitu kan. Nah karena waktu itu lagi libur juga kan aku kan pengen tahu orangnya modelnya itu siapa, atau gimana supaya pas cocok atau enggaknya gitu kan. Akhirnya langsung dipilihin Bunda langsung, karena Bunda kayak kelamaan gitu nunggu kami milih. Jadi Bunda langsung milih si ada anak tabus juga dipilih. Soalnya ada guru lain yang merekomendasikan si Nastit ini, dan ini loh model, katanya dia pernah ikut lomba ini itu aja katanya kan, kata ibunya itu. Terus kata Bunda, ya udah terserah aja, di voting lagi antara si Naes nih sama yang dipilih Bunda itu. Akhirnya Naes yang dipilih, banyak guru-guru yang milih Naes. Karena tapi sebelumnya nggak ngerti apa-apa, tiba-tiba di chat boleh nyebut nggak? Putri, di chat Putri, katanya Putri, Nastiti kumpul ya di perpus. Aku nggak ada melihat chatnya, karena emang aku nggak ada banyak handphone. Tiba-tiba Kak Cinta ke kelas aku, Nastiti ya, ayo kamu dipanggil sama Putri, disuruh ke perpus. Aku kan bertanya-tanya dong, ngapain di perpus? Sampai di perpus pun nggak ada ngejelasin ke aku. Dia langsung datang, cuma duduk di sebelahku. Duduk. Tuh aku juga belum kenal sama dia nih, belum kenal, jadi aku bingung. Nggak ada duduk di sebelahku gitu loh, ada apa gitu lah. Tiba-tiba di samping aku nggak kenal, tiba-tiba di samping aku ngobrol, dan aku ini misal kayak ada orang baru ngobrol atau apa, memang cocok aja, cuma kayak lah ngapain dia kesini, tiba-tiba lomba gitu kan. Jalan aja gitu ya. Tiba-tiba nggak ada ngejelasin satu pun, bahkan Kak Cinta cuma bilang, Siti sabar ya, kakak juga masih belum ngerti nih kamu ngapain di sini. Oh iya oke Kak, gitu diam ngapain. Sampai kemana kita ke depan ya? Ngapain sih ke depan tuh mau datengin Bunda nggak sih? Iya, kantor datengin Bunda, sampai situ pun aku nggak tahu terus ngapain. Sampai ada mereka satu orang yang bilang katanya kita berdua ini dipilih salah satu antara kamu atau aku katanya. Ya yang dipilih Bunda itu. Iya. Dan akhirnya ini yang dipilih. Pakai sistem voting ya, keren sih. Kayaknya nemuin modelnya juga. Berarti perlu panjang nih prosesnya. Panjang banget. Banyak plot twist. Plot twist juga. Terus juga mungkin lika-likunya. Sebulan ya. Wow. Sebulan. Lumayan sih. Nah, kan kalian di sini ikut lomba di Expo MA Plus Keterampilan ya. Nah, tema di sana tuh apa sih buat lomba drapingnya? Ini busana pesta. Gaun pesta gitu. Busana pestanya tuh bebas atau ada tema tertentu kayak harus ini nih, kayak mungkin adatnya gitu ya? Iya, adat ini enggak. Ya kan kalau tahun kemarin tuh kayak harus etnik gitu kan, kayak pesta etnik. Kalau tahun ini yang kemarin kami itu memang pesta aja, pure pesta, tanpa etnik. Tapi karena kata Palangkaraya itu pengen menunjukkan yang beda.
Dayaknya, Iya. kayak Sadaknya, dari Kalimantannya. Kalimantan gitu. Iya. Ini gaun pesta dari Kalimantan Tengah tuh kayak gini, nggak kalau yang lain kan kayak pure pesta kayak iya. Cinderella, kayak baju-baju cantik-cantik. Beneran. Tapi kami yang lain mewah-mewah. Iya, mewah banget punya mereka. ya keren, kayak pesta banget. Nah kalau kami kayak disuruh ada etniknya, jadi kami pakai bulu ayam. Bulu ayam. Sama batik kelakai tuh kesan etnik Iya, dari bulu ayamnya gaun di sini. kami. Di sini. Ya Kalau untuk batik lakainya di mana? di ini sayap apa? Kayak Iya. sayapnya Kayak ada sayap gitu ya, strukturnya. iya, gitu. Jadi pakai bulutannya sayap di sini. Dan jujur yang bulu ayam itu juga nyarinya keliling. Hamin berapa ya? Hamin 2. Hamin 2. Iya, Iya. itu nyari, itu bunda yang nyari. Berarti itu selama latihan nggak pakai itu ya? Enggak, Kami mikirin ini mikir baju. Sempat 1 kali latihan doang, nggak pakai yang Ya mepet-mepet. kan Iya. Hamin 2 nyari, Hamin 1 tuh kami latihannya untuk bikin Jelujur atas. ini. Nah, karena ini dijilujur juga. Itunya bulu Iya, ayamnya bulu dijulur ayamnya juga. dijulur. Bulu ayamnya itu bawahnya bulu ayam tuh ada itu lagi apa namanya batik kelakai lagi. Jadi kayak gimana ya, itu susah banget sih di Susah, situ keras, jujur, dan soalnya aku keras. angkat tangan dan itu Pepian yang ngerjain. Dan tahu nggak itu selama ngerjain latihan susah banget ya Kak? Ya susah banget. Iya, Itu Tahu ini pas setengah jam. Karena keras. Iya. Keras banget. Karena Sama takut ini kena kepala jarumnya. Apa? Kan takut banget kan itu kan keras, harusnya kayak di gini kan. Iya. Harus kuat tuh jarumnya. Jadi hati-hati takutnya kena kepala gitu. Tapi pas lomba Pas lomba Itu langsung jadi Langsung sendiri. tiba-tiba. Iya. dan aku tuh kepikir dilanjutin lagi sama Kak Pepian. Soalnya enggak. mukjizat ya. Iya. Soalnya kan aku kan waktu pas lomba itu ngurus bagian bawah kan, Iya. bagian gaun bawah. Iya. Nah si Pepian tuh ngurus kepala dan itu tuh aku aja nggak tahu kalau dia tuh sudah kepala. Bagi tugas gitu ya kalian? Bagi tugas Oh, gitu. pas Biar selesai. kalau pas latihan di sini kan aku tahu Pepiannya lagi ngerjain kepala nih, tapi pas lomba aku kaget tiba-tiba sudah ada di atas. Nggak kelihatan Jreng dia tuh gitu, masangnya berata. kapan, iya. Iya. Nggak tahu, dan itu ada kendalanya. Ini sudah jadi tapi kain apa lain benangnya, Iya, benangnya. nggak sama dengan kerudung. Kan kerudungnya warna biru kan, si Pepian pakai benang merah waktu itu. Kerudungnya warna abu. Oh, warna abu. Jadi nabrak warnanya. Abu biruan gitu. Oh, nabrak. Terus di situ ini kayak mana? Udah tambal-tambal aja kataku kan. Akhirnya dipotong ditambal lagi supaya nggak terlalu kelihatan. Gitu. Diakalin ya. Iya. Tadi kan sudah tema nih. Nah, bisa ceritain nggak pengalaman di sana selama masa-masa lombanya? Gimana? Pengalaman ya. Iya. Pengalaman lomba kan kami kan di sana kalau nggak salah 5 hari kah? Di 5 hari kan 5 hari ya? 6 hari. Jumat sampai Rabu. Tuh, Jumat sampai Rabu. Nah, itu kami cuma lombanya di hari Minggu. Hari Minggu doang, sehari doang. Dan hari yang lainnya ya kami jalan-jalan. Iya, Nah, yang hari bener-bener mikir itu ya di hari Minggu itu yang lomba dari pagi sampai siang. Karena kita udah ini nggak sih udah sebulan gitu kan, akhirnya Jadi punya kita- waktu buat istirahat di habis. Sana di sampingnya. Jadi mulainya dari pagi ya itu? Iya, dari pagi. Aslinya tuh jam 1-an nggak sih Kak? Tiba-tiba diubah Kayak ganti-ganti gitu juga. Oke. Jadwalnya. Jadi pagi. cuma fokus di hari Minggu itu aja nih, Iya. sisanya istirahat. Iya, saya istirahat. Malam sebelumnya gimana? Ada Malam sebelum itu nggak itu- sesuatu yang perlu dipersiapin lagi gitu? Enggak sih, kayak semua sudah. Cuma yang dipersiapkan tuh mental aja. Iya. Karena belum pernah ikut lomba ini kan. Eh. Jadi kayak deg-degan kayak aduh gimana nih besok lomba. Aduh gimana nih kayak Malamnya nggak pun kayak gimana ya, deg-degan banget. Beneran kayak nggak kayak aduh nanti di sana gimana, nanti di sana kalau waktunya nggak sempet gimana, terus kalau lambat gimana gitu. Nah kayak bikin deg-degan. Terus kata bunda santai aja, nanti kalian kalau udah lomba bikin lega gitu. Gak apa-apa, di sana tuh kayak nggak terlalu banget, apa namanya, jurinya juga nggak terlalu ngeliatin kamu doang karena kan ada peserta lain Oh, gitu. banyak. Jangan terlalu kayak kepikiran gitu. Tapi pas lombanya itu kami tuh malah nggak serius. Jadi tegang ya, malah Iya. nggak jadi tegang, tegangnya Iya. tuh hilang seketika. Jadi situ tuh kami kayak santai ketawa. Itu 30 menit pertama kami tuh menjulujur kan.
menjelujur sambil ketawa karena sudah terbiasa saat latihan di sini. Jadi pas di sana tuh kami ya 30 menit tuh pure ketawa beneran deh, dan ketawanya tuh hampir kayak bagi kami ya tuh nyaring dari yang lainnya fokus, sudah sampai yang lainnya tuh sudah bajunya tuh sudah dipasang di badan, udah kelihatan mereka bentuk kayak bentuk gimana. bajunya, bentuk kepalanya tuh sudah kelihatan. Kalau kami Naes tuh masih bisa main HP. Iya, masih jujur. pakai mindset, ya pakai mindset. Tahu nggak? Kami tuh nyalain musik sendiri karena mereka nggak ada nyalain musik kan. Nggak ada nyalain musik. Jadi kami kayak sepi banget ini gitu. Jadi kami nyalain musik. Tahu nggak, sempet aku bikin story. Pas kami berdua ketawa sampai ada ibu-ibu datang, kok ini ketawa-ketawa terus, santai banget, yang lain sudah pada nempel di badan, ini kenapa belum, jadi gitu. Di situ kami nggak bisa jawab kan, tapi di situ kami tetap terus ketawa. Yang jawab itu yang jawab Kak Cinta itu yang jawab ibu-ibu itu Kak Cinta. Di situ kami tetap ketawa soalnya memang terlalu enjoy. iya, terus ada yang lucu saat kami mengerjakan itu, jadi kami ketawanya kayaknya nyari banget deh pas itu. Karena terbiasa latihan Iya. di sini kan udah latih nih, Iya, jadi nggak gitu. panik lagi, nggak terlalu tegang lagi. Iya, persiapannya sudah sangat matang ya. Iya. Gak sia-sia ya latihan 1 bulan lebih Iya. full, apalagi Iya. seminggu terakhir itu padat banget ya. Iya, itu ujiannya berat banget di seminggu Iya. itu. Karena di full di seminggu itu. Iya. Kira-kira selama lomba ada kendala nggak kalau dari modeling sendiri atau gimana kalau dari kalian yang draping? Kendala tentang akunya kah? Tentang modelnya atau gimana? Ini kendala apanya dulu? Apa kendala apa nih? Saat Kita- Kendala saat drapingnya. Oh, kalau Jadi kita kendala drapingnya itu pas apa namanya? Kami pas latihan di sini kan, itu menjelujurnya itu sudah ditentukan. Ini yang dijulujur, ini yang ditempel pakai jarum, ini yang dijelujur gitu kan. Tapi pas sudah sampai sana, malah semuanya tuh malah dijelujur. Enggak sistem tempel pakai jarum pentul tuh Iya. sedikit. Jadi hampir semuanya tuh malah menjelujur. Tekniknya semuanya sama-sama menjelujur. Gitu. Sampai juri tuh bingung. Wah, ini nih kayak kita kelihatan banget. kelihatan menjelujur itu kelihatan banget. Jadi Iya. juri tuh kayak takut kalau kami tuh nggak sempat sama waktu itu. Karena yang lain tuh nggak terlalu kelihatan, kalau mereka jelujurnya cuma nempel, cuma Iya, itu. gitu. Kalau kami tuh kelihatan banget. Menjelujur kami lihat kan kami ini Iya. menjelujur nih gitu kan. Terus banyak berapa kali juri itu datang ke tempat kami kayak semangat ya, ngasih semangat. Mungkin mereka kayak takutnya kami tuh nggak sempat waktunya gitu kan. Dan tau nggak, itu mereka kesenyumin, kayak misal mereka lihat itu kesenyumin, kayak berusaha buat mencari perhatian gitu. Iya gitu. Sama pas kendalanya juga di apa namanya itu di petticoat. Oh, petticoat. Petticoatnya ikut ganti itu pas lomba sama pas latihan beda. Jadi Pas latihan pakai punya siapa? Petticoat kan punya Naes juga, cuma bareng-bareng. Iya. lebih apa namanya, ada perekat petticoatnya sama ada tali untuk ngikat di badan Nastiti supaya pas dengan badannya. Tapi pas lomba itu cuma pakai apa? Ini apa nih? Ini apa? Kancing. Kancing, nah itu Iya. kancing itu kan, kancing itu mempaskan petticoat yang itu kan, tapi nggak mempas di badan Naes. Iya, itu masih kegedean ya. Masih kegedean, jadi Dan di situ akhirnya longgar. diputusin buat buat Jelujur lagi dijulujur, dipresin dan Iya. presen lagi tuh dijulujur lagi tuh karena lama. takutnya ntar ada Takutnya, lepas atau gimana, iya. biar kuat. Karena emang sama latihan kita udah merasakan ya lepas-lepas itu. Jadi kata Bunda, ayo itu kalau bisa lepas salahin tuh mereka yang draping gitu. Ya, Jadi jadi gitu kami, sama Bunda. kami jelujur lagi di situ. Iya. Biar kuat di Biar kuat. badan. Karena Dan itu, itu ya? iya, karena nggak cuma jalan doang karena itu makainya. Oh, selain jalan ada apa lagi? Naik turun tangga? Iya. Tangga, makanya Naik jadi tangga. harus kuat. Kalau nggak kuat Iya. ya mungkin ada yang nggak. Apalagi petticoat itu rawan ya, rawan Iya, lepas. jadi itu kami jelujur lagi di baju mansetnya Nastiti juga, kami jelujur lagi supaya nggak jatuh. Itu dijulujur sampai ini tumpul. Banyak ya Jarum proteksinya. kami. Dijulujur terus. Iya, makanya di situ sampai tumpul. Akhirnya berapa kali ganti Jarum. jahit tangan juga di situ kendalanya. Oh, jadi buat jaga-jaga nih supaya petticoatnya nggak jatuh. Iya. Tapi Selain- alhamdulillah waktunya pas aja sih. Gitu. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillahnya. Berarti kalau udah waktunya selesai, kalian selesai juga di situ. Iya, selesai. Dan itu kami pas dengan Pas. kami. Tapi kalau untuk yang lain tuh kayak sudah selesai, anggapnya 30 menit sebelum Itu waktu sudah habis ada yang sudah sudah selesai. selesai. Karena itu kami
karena sudah latihan di sini 2 jam nih waktunya, jadi kami gunakan sebaik mungkin 2 jam itu 2 jam waktu habis kami harus selesai juga di situ. Jadi nggak selesai duluan, nggak lambat juga gitu. Ya, alhamdulillah selesainya pas, yang lainnya malah ada yang duluan gitu, makanya saking santainya, enjoynya kami lomba tuh ya gitu deh. Jadi sambil dinikmati ya lombanya, gak usah terlalu bawa berat. Aduh, ini gimana nih, gini nih. Karena kita udah dikasih tahu sama Kak Cinta kan, karena ntar di sana tuh pasti ada yang udah selesai duluan. Jadi kita nggak boleh terpengaruh oleh mereka yang sudah selesai, jangan takut gitu, jangan terburu-buru ya. Karena jam kami juga masih lambat, masih lama gitu, nah masih banyak waktu. Jangan terpengaruh oleh mereka yang udah selesai. Kan biasa gitu kan, gara-gara udah selesai, itu buru-buru, cepet-cepet buru-buru. Gara-gara lihat punya yang lain kan jadi ternyata sendiri. Biasanya kalau udah terburu-buru tuh malah mengurangi kualitas. Linglung. Ini ngapain lagi nih, habis ngapain? Bingung jadi harus ngapain lagi abis itu. Kalau enjoy kan malah ingat nih. Santai gitu. Untuk modelnya nih, Nastiti, kira-kira gimana nih perasaannya selama jadi model untuk lomba driving ini? Jujur perasaannya campur aduk ya, karena emang karena emang ngikutin kegiatan dan lomba ini tuh ada banyak rintangan yang lewatin, likunya gitu. Sempat kemarin tuh karena ada masalah di akunya, kesehatan, itu sempet mama tuh bilang gini kayak mau digantiin ke sama yang lain gitu. Kayak gitu, itu tuh kayak hamin berapa seminggu, dalam seminggu itu sempet kayak mau diganti. Pasti sedih gak sih? Sedih gitu kan, itu kan nggak ada kesempatan lagi buat aku ini, jadi kesempatan sekali gitu loh, karena memang tahun depan nggak ada lagi kan. Gitu, terus akhirnya kayak aku bertekad kayak aku pokoknya harus gimana pun aku harus sehat gitu. Karena emang sebelumnya aku kan boleh aku ceritain nggak? boleh ceritain aja. Jadi sebenarnya aku ini punya kegiatan yang tabrakan sama lomba ini. Jadi ke double ya? Iya, ke double. Terus habis itu kaki aku tuh sempat ada benjolan di tengah-tengah jari, dan itu benar-benar mengganggu buat kegiatan aku yang driving dan kegiatan aku yang satunya lagi. Dan akhirnya mau nggak mau operasi. Iya, akhirnya operasi di situ. Nah itu gara-gara itu kenapa mama tuh bilang kayak mau digantiin kan sama yang lain, karena kayak bener-bener operasi tuh hari Rabu, minggu depannya tuh udah lomba. Jadi tuh ya akhirnya dikasih makan terus sama ikan, terus buat obatan, pemulihannya buat ngebalikinnya lagi. Dan kan aku juga latihan kan, cuma latihan driving juga, latihan buat kegiatan aku juga. Dan itu kaki aku masih sebetulnya banyak kayak gitu loh, masih belum kering. Dan aku harus dan aku di rumah tuh bisa jalan kayak lumpuh, nggak bisa jalan kayak gimana jalan, nggak bisa. Tau ya, karena emang tekad aku juga kan, pas latihan tuh bisa aku jalan, padahal aku pakai sepatu tuh 15 cm sama heels ya? Iya, heels 15 cm di situ, dan aku kayak bisa. Apalagi operasi di kaki, di kaki baru aja operasi model jalan, pakai heels tinggi lagi. 15 cm. Sebenarnya aku sama mereka nggak bareng berangkatnya. Nggak bareng ya? Nggak bareng. Terpisah. Karena malamnya sebelum driving lomba, aku acara juga di bundaran kemarin. Jadi aku berangkat kan posisi di Sampit kan lombanya. Aku berangkat ke Sampit jam 12 malam, nyampe itu sekitar jam pagi subuh jam 5-an aku sampai, aku langsung make up, langsung berangkat buat lomba. Gak tidur itu? Enggak. Dan itu dia make up sendiri, nggak ada yang make upin. Modelnya rajin banget ya. Mandiri banget. Iya. Terus bawa makanan yang disediain dari ini. Diketekin kata Cinta kan, bawa aja kata Cinta. Soalnya nggak aku makan. Nggak sempat makan pas itu. Jadi bergetar ya badan. Gede ya perjuangannya. Malamnya habis selesai kegiatan nih bundaran langsung berangkat ke Sampit. Apalagi dari Palangka ke Sampit kan 4 jam lebih ya. Lumayan jauh. Nggak tidur, langsung make up. Sebelum kegiatan itu aku kan latihan terus kan. Sampai hari H-nya malamnya itu jujur aku selalu pulang di atas jam 12 atau jam 12 tuh aku baru pulang.
Wow. Iya, dan jam 12 tuh kadang aku bisa ngerjain tugas yang ketinggalan. Kan sebulan nih di Spen, banyak tugas kelompok, aku kayaknya mengutamakan tugas kelompok karena kan nilai-nilai teman aku juga kepikirin kan gitu. Jadi ya aku sambil ngerjain tugas-tugas yang ketinggalan kemarin. Untuk ke kamu ya sama kelompok tuh. Nah, jadi ya perjuangannya untuk lomba ini. Iya. Semuanya sama-sama gede perjuangannya, ada effortnya juga itu. Perasaannya campur aduk pas tahu menang ya, apalagi sudah tahu menang. Perjuangan itu udah sia-sia. Terbayarkan ya. Terbayarkan ya, walaupun nggak penuh lah. Nggak penuhnya kan pasti semua misalkan kita ikut lomba tuh pengennya tuh juara 1 gitu kan, tapi iya juara 2 itu kami itu cuma beda 1 angka doang sama yang juara 1 kan. Iya, 1 poin. Itu kayak dikit lagi kita bisa sejajar. Nggak tahu juga yang juara 1 aku lupa daerah mana gitu. Itu nilai mereka 303, kami 302. Wow, beda 1 doang. Tipis banget. Tipis banget. Kalau bisa kayak gede-gedean banget nggak sih, kayak kenapa nggak kami gitu loh juara 1 gitu. Iya, padahal kalau dilihat dari modelnya ya, kayak modelnya yang juara 1 tuh kayak bagus kayak banyak ininya apa namanya. Jadi cuma kayak karena kami ada melihat punya kami itu kayak bagus gitu kan, jadi kan bagus punya aku bagus ini kayak gitu. Nah bisa kayak kan bangga dengan buatan sendiri gitu kan, kayak gitu. Oke, nah kembali ke Nais nih. Nais gimana nih kira-kira persiapannya? Kan tadi udah perasaannya ya. Persiapannya buat lomba ini tuh apa aja dari kamu sendiri? Kamu harus diet kah atau apa? Ada persiapan lain dari kamu yang harus dibawa sebelum ke tempat lomba? Sebenarnya nggak ada yang pengen gitu, nggak ada sih. Malah aku di situ banyak makan karena takut drop. Karena tenaga ya? Iya, karena jujur waktu makan tuh nggak kayak biasanya, banyak ketinggalan lah, apalah banyak gitu. Skip makannya. Jadi kayak sebisa mungkin aku selalu makan, dan persiapan yang barang-barang ke bawah tuh ya barang-barang kayak, karena rata-rata kayak bisa petikot, terus habis apa sih yang di sini? Bunga tuh ada bunga yang emang satu sama buayan kan, warna yang itu aku juga persiapan diri aku. Barang yang dibutuhin juga rata-rata aku tanyain mereka apa lagi yang dibutuhin biar bisa dibawa, bisa jadi dari kamu sendiri yang bawa. Iya, terus dari high heel juga, awal kan high heel kan punya sendiri juga itu, mesen dulu baru itu. Terus habis itu apa lagi ya? Banyak ya yang harus dibawa ke tempat lomba. Iya, karena jujur tabrakan sama kegiatan aku, jadi kayak sama ini harus disiapin. Terus habis itu koper-koper aku juga udah disiap jauh-jauh hari, karena semakin mendekati hari kita semakin banyak ya harus diperhatikan ya selain itu. Oke. Berarti selama kegiatan-kegiatan ini tuh banyak banget ya Nais yang harus dihadapi, dan persiapannya juga kayaknya ini pertama kali aku merasa paling sibuk di mana. Karena sebelumnya aku cuma ngeliatin barang aku, di spend terus tiap hari, terus kayak ngeliat aku, kalau di spend sebulan. Langsung sebulan ya kalian bertiga di spendnya. Nah, oke, dibuat semuanya nih. Kira-kira gimana sih harapan untuk tata busana ke depannya, keterampilan tata busana nih dari kaliannya sendiri? Harapan tata busana ya? Iya, untuk adik-adik kelas yang lagi tata busana, atau untuk tata busana yang kedepannya kayak mungkin bakalan ikut lomba lagi nih nanti itu harus di Manado. Pasti dong, kalian rugi kalau nggak ikut gitu. Itu jadi banget. bagi adik-adik yang malas untuk yang malas latihan ke tata busana tuh jangan sampai malas kayak kami tuh, jangan. Kalian harus rajin cari muka aja. Rajin latihan ke tabus, jangan malas, soalnya itu kalian gak skill bakal sia-sia latihan menjahit itu Karena bakal terbayar. Kalian misalkan benar-benar mendalami keterampilan tata busana ini, itu beneran bakal ada ininya, manfaatnya banyak, benefitnya. Terus bakal jadi deh kayak kamu bisa nih, kan di sana kan kayak tata busana kan kayak belajar menjahit itu kalian bisa
bikin baju sesuai kriteria kita sendiri itu bisa, jadi tanpa Harus beli-beli lagi ya. membantu orang lain, kita sendiri bisa Buat nih. Dan sendiri. kan di situ juga kita belajar untuk membuat desain juga kan di tata busana itu, dan di situ kalian juga bisa jadi misalkan benar-benar mendalami, siapa tahu kan kita bisa jadi desainer gitu. Jadi jangan aneh deh, jangan malas untuk datang Latihan buat datang ke masuk kampus gitu. untuk latihan itu jangan. Jadi harus kayak Manfaatin semangat waktu. untuk manfaatin Bener-bener. waktu untuk kesana gitu, dan selesaikan tugasnya dengan Tepat waktu. Ya. itu juga ya tuh gitu. Dan kalian untuk lomba kedepannya 2 tahun yang akan datang ya di Manado itu, kalian yang adik-adik itu kan itu bunda nyarinya yang bener-bener rajin ke tabus, yang bener-bener tekun tuh. Iya. Itu bunda tuh nyarinya kayak nyari gitu. itu. Jadi kalian Jadi harus Gigih. ya, harus cari muka di depan bunda nih, aku nih rajin gini supaya Cari mukanya juga dapat harus bisa, jangan dipilih sampai cari muka untuk tapi cuma lomba ke Manado iya, gitu. Ke Manado gratis ya. Gratis jalan-jalan. nasional lagi. Apa? Iya. Benar nggak ngeluarkan duit sendiri tuh nggak ada. Makanannya enak loh. Nggak ada ngeluarkan sama sekali sepeser pun, nggak ada, semua dari sekolah. Jadi kalian semangat ya untuk 2 tahun kedepannya ikut lomba. Ya, cukup menurut Ini, aku berarti. kuatin mental aja sih Iya. yang pasti, kuatin mental, kesehatannya juga Kesehatan selalu jaga. dijaga. Karena kan walaupun kita lihat kesehatan kita aman, imun kita ini, tapi kan nggak tahu ntar seminggu sebelum acaranya atau hamin berapa hari sebelum acaranya kan kita nggak tahu. Gitu. Apalagi ini lomba nasional ya. Iya. Ya, perlu mental, fisik, Iya. pikiran, tenaga semuanya dikerahkan. Perjalanan juga jauh, barang-barang yang bawa juga banyak. Apalagi ini ke Manado, itu jauh Iya. banget loh dari Sabang Dari ke Kalimantan. Merauke. Jauh banget. Jauh dari Kalimantan. Jauh. Oke, jadi ini kesan sekaligus pesan dari kakak-kakak ya, dan harapan kedepannya ya dari kakak-kakak yang saat ini ditabus, mungkin yang 2 tahun lagi ikut lomba draping di Expo MA Keterampilan Nasional. Itu dengerin kata-kata yang kakak yang tadi ya. Semangat. Semangat dan jangan pantang menyerah. Iya. Oke. Selalu gigih. Iya, mungkin Dan menjahit ya. sampai sini dulu ya ke pembicaraan kita pada hari ini. Terima kasih banyak telah datang ke ruang podcast Jurnalistik Mankota Palangkaraya. Terima kasih juga udah meluangkan waktunya. Nah, oke, baik, sampai sini dulu podcast dari kami. Saya Anissa Salsabila dari Jurnalistik Mankota Palangkaraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah.